Oh gitu. Ya, udah buka, udah nampak engkau itu. Oh gitu. Siapa sudah orang misalnya buat obor gitu kan nampak ya udah buka obor gitu. Kasih. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, semoga Allah memberkahi kesemuaan kita yang datang. Selamat dunia, selamat akhirat, lancar rezeki, kuat iman. Kita sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Akhir, tanggal 16 hari bulan ya. Mudah-mudahan kita bisa menteladani Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Selamat dunia, selamat akhirat insyaAllah. Jamaah insya Allah calon penghuni surga yang Allah berkahi. Mari sama kita pasang niat dan memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil mukarrabin, dan ilham para malaikat al mukarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, Waftah lana abu fadli, bukakanlah pintu karuniamu atas kami, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus sadisatu, kajian yang ke-6 dari Babul Khumasi tentang perkara hal yang 55 dari kitab Nasaihul Ibad, karya syarahnya itu Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau untuk kita. Jadi dalam hidup nih, kalau kita baca awal-awal surah Al-Baqarah itu, ayat kedua itu, 1, 2. Pertamanya itu kan alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang dibaca hurufnya itu ya. Hurufnya. Makanya membaca lamnya itu, lam tu lam sama alif sama mim. Alif, alif, lam, pa. Alif, makanya cepat ya. Alif, dia simbol. Dia namanya sebut. Alif 1, lam 1, mim 1. Mimnya panjang karena sebetulnya susunan mim itu mim ya mim. Jadi dia membaca nama hurufnya. Alif, lam. Lam yang ini nyambung sama mim yang ini. Lam, mim, lamnya kan mati. Jumpa dengan mim ini, makanya agak ditahan dia. Alif lam mim, gitu. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kalau dzalika itu artinya itu. Kitab ini la raiba fi, tak ada keraguan, fihi di dalamnya, dan situ dimatikan ya. Kalau membaca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau hukum tajwid enggak boleh disambung terus. Enggak boleh baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah. Salah. Pilih di antara raib atau dzalikal kitabu la raib
fihi hudal lil muttaqin. Karena ada titik mata 3 di antara 2 itu, pilih satu matinya. Itu kalau kita rajin baca Quran. Kita akan memperhatikan ada simbol wakaf namanya. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa itu kan bahasa Arab. Sama dulu kita bahas takwa itu ta, qaf, waw, alif. Ada mengatakan ya. Ta, tawadu, qaf, kana'ah, waw, wara, alif atau ya, alif, ulfah. Ulfah itu ulfun, lembut. Kalau ya itu yakin. Jadi orang bertakwa itu harus tawadu, rendah hati. Harus qanaah, apa datang, disyukuri, merasa cukup. Udah itu lagi wara, berjaga-jaga dari yang haram. Yakin amalan itu diterima. Segala perbuatan Allah Ta'ala hitung. Tapi di sini kita bahas bukan yang itu. Yang kita bahas tentang ada alamatul muttaqin. Tanda orang bertakwa itu kayak mana? Menurut dalam kitab Nasahihul Ibad. Tanda orang bertakwa, kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawa annahu sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan penyusun kitab nih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughal abdu, hamba itu tidak akan sampai. Seorang hamba Allah Ta'ala itu tidak akan sampai ayyakuna minal muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Hamba itu tak akan bisa menjadi takwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su. Hingga dia dapat meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa dengannya, yang dia berhati-hati dari sesuatu dengan yang mengapa bagi. Jadi sesuatu yang sama dia itu ini mendatangkan bahaya, dia tinggalkan. Sampai sesuatu yang aturnya itu boleh sama dia. Boleh. Makan boleh tidak? Boleh. Kalau dalam bahasa kitab namanya mubah. Jawaz, jaiz, boleh. Karena hukum itu kan ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Makan kan boleh, yang halal-halal kan boleh, yang haram tak boleh. Tapi walaupun boleh, dia sama dirinya itu dibatasinya. Tidak semua boleh itu dimakannya semua. Karena apa? Sesuatu yang berlebih akan menjadi racun. Apa saja yang berlebih jadi racun. Makanya dalam Islam tuh kalau kita ini makan ada puasa. Kalau para ibunda mau cantik rajin diet gitu kan. Makannya dibatasi. Padahal kan nyiksa tuh. Lapar kan? Kecuali kalau aktivitasnya banyak. Nanti kan gini, takut gembrot. Oh, tahulah. Kalau masih ada yang beb, tahulah. Kalau udah lepas mau tidak pikir lagi itu kan. Jadi maksudnya secara hukum, manusia itu pun ada tempat penyaluran, begitu juga lah diri. Kontrol diri. Walaupun itu tuh boleh, batasi. Makan yang terlalu melimpah itu bisa menjadi bahaya bagi diri. Yang perlu-perlu saja. Kadangkala gara-gara ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, minumnya kayak orang tak pernah minum, kayak orang kehausan. Makannya juga gitu. Batasi. Kalau udah nuntut jamnya, waktunya makan. Jangan sempat telat, jangan juga terlalu berlebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya. Waktu dan keluarga harus ada. Waktu dengan suami, waktu dengan anak-anak. Walaupun kita sibuk kerja, jualan aja terus. Oh, untuk anaknya nggak ada. Gitu. Kerja aja terus. Waktu keluarganya tak ada. Jangan. Harus ada. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Karena kita ini sebetulnya waktunya dibagi 3. 24 jam itu jangan zalimi. 24 itu 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ini. Masing-masing ada jamnya. Kalau seandainya mengambil jam istirahat, harusnya kan 8 jam nih. Diambilnya istirahatnya jadi 6 jam, berarti ada kezaliman. Ini kurang. Atau kerja aja terus sampai 10 jam, berarti 2 jamnya sudah mengambil hak yang lain. Ada 8 jamnya ibadah. Nah ini kan termasuk ibadah nih, duduk-duduk nih. Oh, kalau katakan sejam 2 jam berarti kita
Udah, kalau sholatnya 2,5 jam setiap mau siap sholat kan, untuk satu sholat setengah jam kurang lebih. 5 kali sholat sama dengan 2,5 jam. Tambah ngaji, berarti sudah 4,5 jam. Berarti dicari lagi yang 3,5 jam lagi apa? Jangan isi sesuatu yang tak bermanfaat. Salah satu yang menarik keberkahan umur adalah melamakan umur dalam maksiat. Ya, keberkahannya hilang. Masuk keberkahan itu apa? Rasanya kurang aja. Waktu ini sebetulnya kalau kita katakan 24 jam ini, rasanya kayak kurang aja. Tapi supaya jangan kurang, yang pas-pas tuh lakukan yang baik. Seperti itu ya. Kalau melakukan maksiat kurang saja ibadah itu. Awaluha yang pertama, tanda orang yang takwa itu menurut Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, alla yujalisu, tidak dia duduk ilaman yuslihat dina, kecuali kepada orang yang membaguskan agama dia. Jadi kita ini makin udah berumur, kawan-kawan kita itu kawan-kawan sepengajian, kawan-kawan ingatnya yang baik. Ya, macam ini nih kan ada perkumpulannya. Ingatkan grup di chat, wah di Simpang Sulu, saya cari Simpang Sulu. Lupa juga saya lagi. Lewat Minang Jaya sana. Saya dari Sungai Pejangkar. Saya pikir yang Simpang situ tadi. Oh itu MTA ya. Simpang MTA. Masih jalan MTA tuh. Masih segitu. Majelis Tafsir Al-Quran. Simpang Alif. Karena MTA itu ada juga pemahamannya berbeda dan kita dalam beberapa hal. Karena mereka kan memakai pemahaman tafsir Quran langsung. Dulu ada, waktu saya pasang parabola, ada TV-nya itu. MTA itu. Saya tengok itu, ada ustadznya itu. Ma'ahu, bersamanya. Jadi dikatakan kitab duduk bersama orang yang membaguskan agama kita. Kalau kata orang kenapa berat sholat? Karena kawannya sama orang yang nggak mengingatkan sholat. Coba kalau kawannya sama orang yang ingatkan sholat, minimal itu kan rajin sholat nih, kawan banyak lingkungan sholat nih, sholat dia. Ya. Kenapa payah ngaji? Karena di lingkungan tukang gosip. Jadi nggak ngingatkan ngaji, ngingatkan gosip ada. Oh, itu ma'ahu. Sadap. Jelas. Sedap gosip tuh. Makanya ditambah kata kitab, wa yaghlibul farja wal lisan. Menahan faraj. Faraj itu mulut bawah, maaf kemaluan. Dan lisan, mulut ini. Itu kita itu kalau mau jadi orang yang bertakwa, harus menahan dua macam itu. Mungkin menang kita, bisa kita tahan mulut bawah, kemaluan kita. Tapi mulut atas, makannya, ngomongnya. Oh, itu yang menjadikan seseorang payah untuk menjadi orang yang bertakwa. Yamna'ahuma dengan bahwasanya menahan keduanya an fudulil jima'i wal kalam, daripada kelebihan jima, bersetubuh dan kalam, omong-omong. Kalau cakap nih, awalnya sikit. Makin banyak cakap kita, makin banyak pertanggungjawaban. Maka ustadz tuh banyak dosanya itu. Karena banyak cakapnya. Kalau tak diamalkannya. Makanya memang baik, tapi yang disampaikannya yang bagus. Jangan tunggu sempurna dulu. Karena kalau tunggu sempurna mau tak sampai-sampaikan. Tunggu pula macam ya. Ada orang dia tunggu anaknya bagus dulu baru dia bercerita masalah anak. Dalam perjalanan kita nih semua. Yang sempurna itu kan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itulah suri tauladan yang baik. Nah, itu yang dicontoh yang betul. Kalau kita ini tunggu sempurna, enggak payah sempurna. Ya.
Udah itu lagi wasaniha, dan yang keduanya daripada yang pertama tadi, yang lima cerita masalah takwa. Idza asabahu syai'un azim minad dunya yarahu wabalan ai siddatan lisuil aqibati. Apabila menimpanya sesuatu yang besar daripada perkara dunia, dia pandang itu bahaya. Oh, kalau dunia tiba-tiba banyak untuk dia, ya diberi, ditumpahkan dunia sama dia, ya. Jadi dunia ini sebenarnya ujian. Ya. Kalau kita resapi orang, jadi saya ada apa namanya itu, ngisi kajian di Tanjung Tiram. Jadi saya ngisi kajian di Tanjung Tiram, lewatlah 2 motor cantik-cantik besar, ya kan, hitam. Kayaknya keluaran baru lah. Jadi yang motong saya itu ada bapak-bapak, keretanya jelek. Oh, sama, dan kereta saya jelek juga sama. Tuh. Jadi pas dalam kondisi hari Rabu yang lalu, hujan rintik-rintik. Masing-masing ini kan menuju. Saya mau tempat pengajian, bapak yang kereta tadi nggak tahu entah kemana, yang 2 mobil tadi. Jadi dalam renungan saya datanglah pikiran. Ini masing-masing kami nih, 2 motor ini, 1 kereta ini, 1 kereta, masing-masing punya tujuan. Mau dituju walaupun dalam kondisi hujan seperti itu. Jadi kita yang punya kereta ini menengok yang punya motor tadi, enaklah yang punya motor yang nggak kehujanan. Jadi tengoklah bapak yang pakai kereta samping saya tadi gitu juga di lombanya saya. Tapi datang lagi cakap satu di dalam hati saya. Kata kita enak. Mungkin dia mikirin ini apa namanya itu, kreditnya belum habis. Setiap tahun nanti mau bayar pajaknya. Kerusakan lagi. Iya. Itu. Mungkin di dalam tuh lagi sakit-sakitan orangnya yang dibawa tuh. Yang berkeretanya tadi main libas saja. Itu. Jadi kadangkala manusia ini dalam ukuran menengok, sering sekali menengok yang lain, wah enak. Enggak semua ujian. Kesedihan masing-masing itu kesedihan yang Allah sesuaikan. Orang yang punya harta kesedihannya beda. Semalam saya diundang di Binjai Baru. Ngisi apa? Ceramah. Untuk menasehati calon-calon apa itulah kepala desa itu. Kades. Jadi saya katakan. Di sini pemilihan juga? Hah? Rabu, iya sama. Tanggal 16 serentak. Iya. Serentak. Makanya minta semalam Kamis. Oh, semalam Kamis minta. Saya katakan Kamis depan lah, baru kosong. Saya katakan gitu. Gak bisa lah Ustadz, Rabu apanya. Masa Kamis? Jadi semalam tuh dari apa namanya Siajam langsung tembak ke situ lah. Jadi balik cerita tentang masalah apa. Yang orang tuh kejar tuh 4 calon. Kalau di sana 4 calon, sini saya nggak tahu. 5 calon. Iya, yang mereka kejar tuh kan pikirnya jadi kepala desa itu kan senang. Kan itu tuh. Padahal yang sudah menjabat kepala desa pun punya kesedihan tersendiri. Bukanlah berarti enak. Orang udah dapat jabatan kepala desa ingin jadi camat, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden. Ya, jadi balik cerita tentang masalah kesedihan ini tadi. Kesedihan manusia itu diberikan Allah Ta'ala sesuai untuk dirinya. Jadi intinya yang mencalon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz namanya. Besok tanggal 17 sudah keluar lah itu. Udah ada di kitab itu tuh. Mereka cuma menjalani prosesnya saja. Jadi saya katakan satu. Jangan sakit hati, jangan marah-marahan, jangan membusuk-busukkan. Karena yang namanya, yang ini udah ada namanya keluar. Cuman kita belum tahu, tunggu tanggal. Nah itu kadang-kala kan manusia kan kayak gitu. Dia perasaan aku harus menang. Wah tak gitu. Sama dengan cerita. Kalau nikah pasti bahagia belum tentu. Nikah tambah pening juga. Oh, aku kalau nikah sama Cik Abang nih senang laku. Rupanya nikah sama dia tambah pening. Kan nggak tahu kita. Proses yang kita jalani hidup ini. Seperti itu. Jadi anggap pemberian dunia yang datang itu adalah bahaya. Makin banyak datang, makin bahaya. Karena masih makin banyak pertanggungjawabannya.
Wasalisuha, dan yang ketiga, idza asabahu syai'un, apabila menimpanya suatu qalilun yang sedikit minat din, igtanama zalik. Nah, kalau menimpa daripada agama sedikit, ada ujian sedikit, ya. Ai i'taqada anna zalika rabuhun azim, dia meyakini itu adalah keuntungan yang besar. Maksudnya kayak mana itu? Timpan, kita ini ingat kalau ada datang kesulitan dalam perkara ibadah, macam datang kemari. Ya, ada urusan di rumah. Kan kalau beribadah itu kan harus dipaksa. Dipaksa, mau sholat paksa. Paksa mau sholat, berat. Mau ngaji ini juga paksa. Paksa kita mau datang. Sahibul bait, bunda yang punya rumah, mungkin ngechat. Yang lain di chat-chatnya ya kan. Jangan nggak datang ya, besok kalau nggak datang aku rumahmu. Oh, jangan nggak datang. Jadi gitu. Kadang harus dipaksa. Belum lagi rasa kantuk, belum lagi urusan, belum lagi jualan online-nya masih dikepak-kepak, dikemas-kemas, ada orang apa, macam-macam. Itu harus dipaksa. Paksa diri kita untuk ibadah. Beribadahlah walaupun awalnya riyah, beribadahlah walaupun awalnya malas, tapi dipaksa, dijalani. Ya. Itu adalah keuntungan yang besar. Yang keempat, warabi'uha, dan yang keempatnya la yamla'u batnuhu, alhamdulillah, tidak memenuhi perutnya minal halal khaufan min ay yukhalitahu haramun. Dia tak mau memenuhi perutnya dengan yang halal, khawatir bercampur dengan yang haram. Terlalu kenyang kali kita dengan yang halal, bisa jadi haram jadi. Bisa jadi bahaya. Ya. Atau manusia ini kalau sudah terlalu dapat semuanya apa yang dicapai dunia ini, maka manusia itu akan muncul yang namanya rasa tamak. Tamak. Kayaknya buat ini berhasil. Kenapa Allah Ta'ala kadang-kala dikasihnya kepada kita sulit, susah. Kadang apa yang kita kerjakan tak berhasil. Untuk menunjukkan sama kita, Allah ada. Jadi kalau seandainya buat usaha ini lancar, kerja ini lancar semua, seakan-akan kita dalam hati itu ada unsur jadi sombong. Kayaknya bisa buat ini berhasil, ini. Tapi kadang-kala Allah buat berhasil, ini gagal. Supaya kita tahu hidup nih sama dengan pernikahan. Sama abang ini berhasil, meninggal dia. Nikah sama yang kedua gagal. Nikah sama tiga berhasil, kan gitu tuh. Ada yang sampai meninggal, kan gitu. Jadi semua itu Allah Ta'ala hidup itu dibuatnya ada gelombang-gelombang. Supaya kita tahu bahwasanya hidup nih kadang-kala tidak seperti yang kita ingini. Jadi apa yang kita ingini pasti dapat, belum tentu. Dunia ini bukan tempat untuk memuaskan keinginan. Dunia adalah tempat ujian. Jadi kata kitab nih, dalam kitab Nasaihul Ibad nih, bahwasanya dia membatasi yang halal. Yang halal tuh boleh. Tapi kalau terlalu berlebih, akhirnya bisa bercampur dengan yang haram. Makanya kita disuruh kalau ada rezeki, zakat. Kalau ada kelapangan rezeki, bisa berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua, insya Allah. Yang sudah sampai, mudah-mudahan bertamu lagi daripada haji atau umrah, insya Allah. Ya, pasang niat para ibunda. Kalau tidak dapat zaman kita, mana tahu nanti setelah kita berumur, ada rezeki anak. Ada rezeki yang lain. Ada pula kemudahan. Tapi jangan masuk wilayah, gengsi. Melaksanakan atau berangkat ke tanah suci itu gara-gara pak turut sama orang. Dalam tanda kutip, maksudnya begini. Dia rela memasukkan uang entah ke pegadaian, entah ke bank, entah ke apa. Kan ada sekarang tuh model travel, bayar 5 juta bisa umrah. Bayar 10 juta bisa umrah. Udah balik bayar utang. Jangan. Iya, berarti dia maksakan diri. Gara-gara tetangga samping meraba pula dia umrah. Aku inginlah kayak gitu. Jangan. Kalau udah sampai waktunya kerjai. Jadi ibadah itu bukan gara-gara gengsi-gengsian gitu.
Bukan gara-gara ada unsur. Kita boleh cemburu, tetapi Allah Ta'ala kasih sama kita pertimbangan akal. Nah, ibadah itu karena Allah lah. Ibadah itu karena Allah. Allah Ta'ala memberi sudah pas waktunya. Kalau ada, berangkat. Kalau nggak ada, ibadah dengan cara yang lain. Begitu. Udah itu lagi dikatakan di sini. Wa khamisuha yang kelima. Yaron nasa kullahum qad najau. Dia melihat manusia seluruhnya adalah berhasil. Nah, kita pandang orang tuh husnuzon. Kenapalah sepolan itu bisa beramal ibadah padahal umurnya sudah tua. Kenapalah seorang itu bisa bersedekah padahal rezeki dia lebih lapang rezekiku. Kan begitu, harusnya cemburu kita. Kita pandang orang dengan sebab apa? Muamalatu ma'allahi ta'ala. Jadi dia dekat kepada Allah. Dan yang terakhir ini apa? Yang bagian 5 tadi tambahannya wa yara nafsahu qad halakat, dan dia melihat diri dia binasa. Bizambi, dengan dosanya, muamalatu ma'allahi ta'ala, lisu'i muamalati ma'allahi ta'ala, karena buruknya dekat dia sama Allah Ta'ala. Jadi berkah hidup seseorang itu bergantung banyak dia beribadah kepada Allah. Kalau kurang dia beribadah kepada Allah, maka hidupnya itu kurang keberkahannya. Seperti itu. Jadi hukum diri sehingga tidak sibuk menengok orang. Dalam tanda kutip kurang orang. Jadi kurang diri ini. Kenapa orang tuh bisa begini, aku belum bisa begini. Kenapa orang tuh begini bisa begini, aku nggak bisa beramal ibadah gitu. Nah, jadi ada 5 poin. Jadi tanda takwa itu tadi itu. Yang pertama, rajin duduk sama orang-orang baik. Orang baik menularkan kebaikan. Udah itu lagi, tahanlah kemaluan beserta lisan. Jangan sempat buat maksiat. Yang kedua, kalau kita itu ditimpa dunia, banyak anggap itu bahaya. Banyak dikasih datang ke lapangan rezeki dunia, anggap itu bahaya. Tapi kalau orang yang tidak menunaikan haknya, tapi kalau banyak datang dunia, sawah, macam-macam ini sekarang kan musim hujan nih. Nah, ini yang tukang cabai, yang tanam cabai, tanam padi, mungkin agak mengerang lah dia. Oh, ini busuk apa lain sebagainya, ada hama, jatuh apa, rusak kan gitu. Tapi ingat Allah Ta'ala ingin menjelaskan itu sebetulnya ujian supaya kamu tahu kamu tak bisa mengatur alam nih. Jadi kalau ada kelapangan rezeki, zakat supaya berkah. Karena kalau tidak pun zakat, hilangnya dengan caranya sendiri. Kalau yang itu tuh. Udah itu lagi yang ketiga, apabila ditimpa dunia yang sedikit, dia merasa beruntung. Ya, maksudnya ada kesulitan gitu ya. Yang keempat, la yamla'u batnuhu minal halal. Jangan menyibukkan memenuhkan perutnya dengan yang halal, karena khawatir nanti kebiasaan akhirnya apa saja yang udah diingini bisa tercampur dengan subhat. Subhat awalnya macam jamaah tanya, macam mana hukum duit terkewer-kewer katanya kan gitu. Kewer tuh pinjam 1 juta setahun limpul. Kalau limpul akadnya dia ngomong adalah dalam tanda kutip duit buku, jasa ngutip, ya nggak apa-apa. Utangmu tetap 1 juta. Tapi tak ada cerita gitu, Ustadz. Pokoknya 1 juta bayar 1 juta limpul. Gitu. Makanya perlu rubah akad. Harus ada. Sama juga dengan haji. Haji sekarang kan macam bank muamalah. Bank muamalah itu kan masukkan duit sekian berangkat haji. Orang itu jual paket. Harusnya kalau biasa katakan haji itu katakan 30 juta lah ya kan. Sama bank muamalah dihitungnya jadi 40 juta. Dia jual paket. Nggak dosa. Tapi kalau dia meminjamkan uang dia dosa. Dia minjam 30 juta balik 40 juta. Ini dia macam jual barang. Ini paket haji, ini paket umrah. Boleh. Karena sebetulnya kalau orang umroh itu sendiri lain-lain fasilitasnya, tergantung maktabnya apa, semua ada itu. Ketentuan-ketentuan yang nggak sama semua. Ya. Udah itu lagi yang terakhir adalah kita pandang manusia itu husnuzon, banyak amal ibadah. Dan kita pandang diri ini masih banyak kurang ibadah. Nah, sekiranya 5 itu saja. Kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan para ibunda. Semoga Allah Ta'ala memberkahi semuanya, sehat, walafiat, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya-tanya? Jadi umroh
Yang mana? Ini Ustaz, enggak sah. Yang mana? Yang nyicil-nyicil tadi yang mutar tadi. Tidak sah. 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 Tadi yang membatalkan umrohnya itu. Tadi yang membatalkan umrah. Banyak sekarang orang itu kan. Banyak. Tapi niat kita dalam hati kan kita nggak bisa nilai niat orang itu ya. Tahu kita niat orang itu kan nggak tahu. Biarkan Allah menilai niat dia. Tapi kalau niat umrah itu adalah karena gengsi. Nah, orang tuh bisa umrah pula aku, kenapa tidak? Mau tanding-tandingan ceritanya. Tapi kalau nggak ada niat gitu enggak kan Ustaz? Ya Allah, aku lakukan umrah ini karenamu. Tapi sebetulnya kalau minjam-minjam nih dalam hadis, dalam ayat itu kan manistato'ah. Ukuran sanggup. Yang sakit nyawa kan udah balik masih nyicil. Sempat meninggal. Kalau meninggal, kalau bank tuh Ustaz dilunaskan tuh, otomatis lunas sendiri kan gitu aturannya. Tapi memang baiknya lengkap lah langsung. Jangan, kalau bisa jangan apa gitu. Ya udah mau berangkat. Udah, belum. Duitnya, oh mau minjam di bank tadi juga. Haji lama. Apa ada tanya? Iya, tanyalah. Udah. Iya. Kalau kita ibaratkannya dikasih uang lah kain baju, apa bisa kita bawa salto? Kalau hati kita mengatakan berat itu masih ada najis, tak bisa. Tapi kalau kita yakin itu bendanya suci, bisa. Hukum hati. Hukum hati. Tapi kan kalau hukum fikih nampak tidak najis di situ. Tak nampak, udah buat saja salat. Tapi hati ini kadang mau bercakap-cakap. Jangankan cerita itu. Orang beli baju dari pajak itu saja walaupun baru, yakin dia itu tak kena najis. Dari mana dia tahu? Entah pula obat-obat parfum-parfum itu tadi entah dicampur-campur orang tuh kan. Iya, kalau parfum-parfum itu mah diboleh-boleh itu bisa kita pakai itu satu. Yang mana? Parfum biasa itu nah, yang biasa. Yang ada alkohol. Ah, Kalau ada alkohol nih, di luar mazhab Syafi'i kata tak boleh najis bawa sholat. Batal sholat karena bawa najis. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, parfum tuh najisnya dimaafkan. Kalau sedikit boleh. Tapi lebih baik pakai minyak wangi yang tak ada alkohol. Ya. kita minum itu pakai pewangi cucian. Oh, itu tidak hukum alkohol. Alkohol itu kan lain itu. Itu cuma di kulit. Tidak. Itu tak masuk. Itu udah kita selawatkan tuh. Iya, itu tak apa-apa. Itu sama dengan baju tersiram teh manis. Terbawa sholat, boleh tidak? Nah, itu anggap saja air yang dia tidak mensucikan karena wewangian. Seperti air mawar. Yang penting kuncinya pakaian tadi sudah suci. Jadi dikasih molto, nggak apa-apa. Campur-campur molto di apa kan? Digondam-gondam, nggak apa-apa. Yang penting ukuran pertama bajunya itu tidak najis. Kan molto itu, ini yang lebih tahu nih kan orang, nanti saya sok tahu. Orang medis, orang-orang yang tahu kimia. Molto itu setahu saya tak ada campuran alkoholnya. Karena alkohol itu biasanya kalau kena ke tangan dingin. Kalau molto itu tidak dingin saya rasa. Karena ada saya buka molto itu. Saya pegang tidak dingin. Wangi saja. Wangi tidak apa. Iya, muai dia. Spertus, kayak spertus. Iya, dingin. Ada yang lain? Bawa ke WC. Maaf ini yang minum makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar. Ya Allah berkahkan rezeki kami, selamatkan kami dari siksa api neraka, amin ya rabbal alamin. WC itu hanya bau, bukan bendanya. Ya. Jadi kalau bau tidaklah menjadi najis pakaian tadi.
tidak melengket. Ada pula ustaz orang bilang kalau udah bawanya baju buang air besar tak boleh tidak kayak seorang. Ustadz dia. Tidak. Saya nanya pada ustaz kata. Tidak. Boleh. Sama dengan ke pajak, bau pajak itu tanggung lah. Sama dengan ke bom di pelabuhan, bau ikan. Bau badan manusia. Ya. Najis itu dihukum begini ya, maaf. Dulu pernah kita bahas sebelum berangkat ke Medan atau suatu tempat dipasangkannya lah umpan racun tikus. Ya. Malam itu besoknya dia berangkat, rupanya tikusnya dimakannya. Karena seminggu ditinggalkan rumah tuh, rupanya tikusnya matinya di kamar mandi dekat bak. Jadi bau tikus bangkai itu tadi masuk meresap ke dalam air, baunya. Apakah airnya najis? Kalau tidak bercampur, maka bau tidak dihukum. Tapi kan berubah bau, warna dan rasa. Kalau kecelup, bersentuhan dia, kalau tidak. Itu uapnya saja. Sama aja dengan kayak gitu. Sama. Nah, gitu. Ada yang lain mau ditanya? Tanya. Makasih. Ini rumah bunda apa? Oh, mertua. Jadi tidak ya. Dan sama hukum yang lain. Ada yang lain?